Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala serta pada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Yang mungkin yang saya hormati ibu KPM yang sudah hadir, dan saya ucapkan pula terima kasih bisa hadir di pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu ya. Nah, adapun pertemuan pada hari ini bagian daripada program PKH. Di dalam PKH itu ada yang disebut dengan P2K2. P2K2. Nah, P2K2 itu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga supaya anggota KPM PKH ataupun anggota PKH itu bisa memahami materi-materi yang ada di dalam PKH itu sendiri. Karena kan PKH mah bentuknya bantuan prasyarat namanya juga. Seperti itu. Paham Bu ya? Ya. Di dalam teman kita ataupun di materi kali ini itu materinya tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Bagaimana menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang lebih baik, tentu dilihat daripada bagaimana cara pengasuhan dan bagaimana cara pendidikan anak. Nah, di dalam materi ini itu ada 4 sesi sebenarnya. Yang pertama itu sesi menjadi orang tua yang lebih baik. Sesi kedua memahami perkembangan dan perilaku anak. Yang ketiga memahami cara anak usia dini belajar, dan yang keempat sesi terakhir itu membantu anak sukses di sekolah. Nah, 4 sesi ini yang ada di dalam materi itu pengasuhan dan pendidikan anak. Cuman kita tidak bisa semuanya kita bahas. Kita yang akan bahas itu sesi per sesi. Paham ibu-ibu? Paham. Ya. Nah, untuk menjadi orang tua yang lebih baik, kira-kira ada yang tahu bagaimana Ibu Tita? Oh, oke. Seperti itu. Berarti, nah, di dalam menjadi orang tua yang lebih baik itu ada satu, mungkin orang tua adalah contoh bagi anak, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah ayah dan ibu bekerja sama sebagai tim. Nah, ini salah satu menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, bagaimana orang tua adalah contoh bagi anak? Nah, salah satunya adalah dengan cara sikap dan perilaku orang tua. Kira-kira ada yang tahu ibu-ibu sikap dan perilaku orang tua yang seperti apa untuk menjadi orang tua yang lebih baik? Itu memarahan. Tidak. Oke, Ibu Teti tidak memarahan ataupun tidak marah-marah. Nah, sikap dan perilaku orang tua. Nah, sikap dan perilaku orang tua ini artinya antara yang diucapkan dan yang dilakukan orang tua itu seimbang. Artinya ketika orang tua menyuruh mengaji, maka orang tua itu harus mengaji. Ketika orang tua misalkan disuruh sholat anaknya, orang tua juga harus sholat. Nah, seperti itu, jangan sampai seperti ini. Orang tua mah nyuruh ngaji, dianya tidak ngaji, ataupun nyuruh sholat ke anaknya, orang tuanya sendiri tidak sholat. Nah, itu tidak seimbang, makanya harus seimbang. Misalkan seperti itu, menyuruh anaknya itu rajin, orang tuanya tidak rajin. Nah, ini makanya sikap dan perilaku orang tua itu harus seimbang. Nah, ini salah satu menjadi orang tua adalah contoh bagi anak. Nah, yang ketiga ataupun yang selanjutnya, orang tua adalah contoh bagi anak adalah orang tua yang baik, memiliki konsep diri yang positif. Tapi sebelum itu kita akan adakan permainan sebentar Bu ya. Permainannya itu seperti anak SD kita. Jadi pegang pundak, pegang lutut, pegang kaki, pegang kepala. Ketika saya ucapkan pundak, ibu pegang pundak. Ketika
pegang Kaki. tapi yang ibu harus lakukan adalah ketika saya ucapkan pundak tapi saya pegang kaki, maka ibu pegang kaki ya. Jadi yang perlu ibu ikuti itu yang saya pegang, bukan yang saya ucapkan ya. Iya. Oke, kita kepala, pundak, lutut, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kaki, lutut, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Oke. Oke, bagaimana ibu-ibu? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Nah, kira-kira bagaimana dengan tadi permainannya seru? Kira-kira Ibu Tita, apa yang Ibu Tita nih? Coba saya tanya ke Ibu Tita ya. Ibu Tita, kira-kira yang Ibu Tita pahami, kira-kira dari permainan itu apa? Kira-kira menurut Ibu Tita itu permainan itu apa itu? Menunjukkan apa? Yang kita ucapkan dan yang kita lakukan itu harus seimbang. Tadi ada yang pegang, saya katakan pundak, megangnya lutut. Saya pegang lutut, tapi dalam ucapan saya pundak malah megang pundak. Padahal yang saya sampaikan kan tadi itu. Gitu. Yang dilihat adalah yang dilakukan. Nah, karena tadi itu bahwa kita kadang lebih mudah mengikuti apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar gitu. Ketika kita mengucapkan A gitu tapi melakukan B, kadang anak ini pasti akan mengikuti. Misalkan tadi itu ketika menyuruh sholat tapi dianya tidak sholat, yang diikuti oleh anak itu bukan disuruhnya tapi melihat orang tuanya. Nah, itu yang akan terus-terusan diingat oleh anak. Makanya tadi itu dalam permainan ini pesannya adalah antara keseimbangan antara ucapan dan tingkah laku itu harus seimbang. Nah, selain itu dalam materi ini pula orang tua yang lebih baik memiliki konsep diri yang positif. Nah, kira-kira seperti apa konsep diri yang positif? Nah, konsep diri yang positif itu misalkan karena kan setiap karakter manusia itu, keinginan manusia itu selalu ingin dihargai. Nah, itu. Nah, tidak beda jauh. Anak pun ingin dihargai. Ibu-ibu ingin dihargai? Ingin. Nah, sama halnya anak juga. Makanya orang tua yang baik memiliki konsep diri yang positif ini adalah ketika misalkan anak melakukan sesuatu hal, misalkan kita minta tolong anak untuk diambilkan garam. Nah, hal positifnya apa yang kita lakukan? Kita mengucapkan terima kasih kepada anak. Misalkan ketika anak kita suruh mandi, anak itu mandi. Nah, kita akhirnya berikan juga tadi itu ucapan yang sanjung lah, supaya anak ini merasa dihargai, disanjung dan yang lainnya. Ketika anak misalkan dapat ranking ataupun peringkat di sekolah, kita sanjung seperti itu ya. Ya, supaya anak ini merasa dihargai seperti itu. Itu ya, itu adalah orang tua yang baik memiliki konsep diri yang positif. Nah, nomor yang selanjutnya adalah orang tua yang baik penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan. Nah, ini itu ya, orang tua itu harus bagaimana dia bisa menunjukkan kasih sayangnya kepada anak. Jangan sampai anak dibentak, dimarahi, atau bahkan secara fisik misalkan dipukul dan yang lainnya. Ketika pun anak salah, lebih baik dirangkul. Ketika salah, nasihati dengan cara lemah lembut dan yang lainnya. Ketika misalkan kondisinya ketika anak tidak melakukan kesalahan, kita rangkul gitu, seperti itu, supaya ada kedamaian dalam diri anak ya, seperti itu, yang pada akhirnya anak merasa aman, merasa nyaman di lingkungan keluarga, seperti itu. Bagaimana ibu-ibu, paham? Paham ya, orang tua adalah contoh bagi anak, paham ya? Paham. Nah,
Selain daripada itu, menjadi orang tua yang lebih baik tadi itu, selain orang tua adalah contoh bagi anak, ayah dan ibu bekerja sama sebagai tim. Nah, ini juga penting. Itu orang tua bagaimana ayah dan ibu menjadi tim. Sebagai tim untuk bagaimana bisa mengasuh dan mengurusi anak. Nah, kira-kira ada gambaran tentang ayah dan ibu bekerja sama sebagai tim atau pernah melakukan itu dengan suami ibu? Alhamdulillah ada. Oke, jadi seperti itu ya. Yang salah satunya ayah dan ibu bekerja sama sebagai tim itu melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Karena tanggung jawab anak itu, mengurusi anak itu, tanggung jawabnya itu tanggung jawab ayah dan tanggung jawab ibu. Bukan hanya tanggung jawab ibu saja, ataupun bukan hanya tanggung jawab ayah saya, tapi tanggung jawab dua-duanya. Makanya melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Contohnya bagaimana pengasuhan sehari-hari? Ada yang tahu? Contoh misalkan ayah dilibatkan pengasuhan dalam sehari-hari. Contohnya bagaimana? Oke, contohnya adalah misalkan ibu-ibu ataupun ayah misalkan tiba-tiba ibu-ibu sedang sibuk, misalkan ayah tidak bekerja lah gitu, ada waktu senggang longgar karena tidak ada kerjaan misalkan hari itu ataupun hari Minggu misalkan weekend dan yang lainnya, itu kan tidak bekerja ayah itu. Ya tadi itu ya, bahwa menjadi orang tua yang lebih baik itu ayah dan ibu bekerja sama sebagai tim. Salah satunya tadi itu melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Ketika misalkan posisinya ibu sedang di dapur, nah anak misalkan ada ayah misalkan di sana, sedangkan ketika bekerja pun dia sedang libur misalkan, sedang ada di rumah. Nah bagaimana caranya ayah ini dia mengajak anak untuk belajar, misalkan untuk bermain, pengasuhannya dengan cara diajarin anak. Kalau misalkan anak usia yang memang usianya masih dini, bagaimana nih cara belajarnya, misalkan seperti itu orang tuanya ataupun ayahnya itu. Misalkan ketika misalkan ingin mandi anaknya, ya belajar bagaimana cara menyikat gigi seperti itu. Itulah cara-cara itu melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari seperti itu. Ketika misalkan orang tuanya atau istrinya sedang sibuk, nah ayah menggantikan untuk mengasuh anaknya seperti itu ya. Nah itu bagian daripada melibatkan dalam pengasuhan sehari-hari. Nah selain itu juga membuat keputusan bersama dan melaksanakan dengan konsisten. Nah ini juga penting gitu. Agar memang merasa bahwa anak ini tanggung jawab bersama, maka harus ada yang disebut dengan membuat keputusan bersama, keputusan ayah dan keputusan ibu bersama-sama. Jangan sampai ketika ada konflik segala macam dan yang lainnya keputusan dipegang sendiri misalkan gitu. Tapi keputusan ini harus bersama-sama. Misalkan untuk menentukan anak sekolah di mana, itu juga diputuskan oleh dua hal itu. Misalkan untuk memberikan pelajaran kepada anak, itu juga harus kesepakatan bersama. Misalkan harusnya seperti ini gitu. Jangan sampai kesepakatan diambil hanya sebelah pihak saja. Nah, sebelah pihak di sini maksudnya seperti apa? Sebelah pihak di sini misalkan oleh ibu atau oleh ayah saja, tapi harusnya oleh dua-duanya itu, antara ayah dan ibu mempunyai kesepakatan bersama seperti itu. Bagaimana cara merawat anak, bagaimana cara memberikan pelajaran pada anak gitu, seperti itu. Agar memang ketika ini bukan kesepakatan ini, agar memang kesepakatan ini merasa bahwa kesepakatan ini milik bersama gitu. Tidak milik orang tua ayah atau tidak milik orang tua ibu. Itu ya, itu bagian daripada membuat keputusan dan melaksanakan dengan konsisten seperti itu. Ya tadi itu bahwa ketika misalkan sudah menyepakati dua-duanya, ini perlu dilaksanakan. Jangan sampai disepakati tapi tidak dilaksanakan. Makanya konsisten di sini adalah kesepakatan ketika sudah dibuat oleh ayah dan ibu, itu harus dilaksanakan memang benar-benar dan bersama-sama seperti itu.
selain daripada itu, ayah dan ibu bekerja sama sebagai tim juga menghindari konflik di hadapan anak. Nah ini juga penting nih ibu. Pentingnya di mana coba menghindari konflik? Karena tadi itu pada akhirnya yang anak lihat dan yang anak dengar itu lebih mudah anak melihat daripada mendengar. Itu ketika misalkan konflik ya berantem dan yang lainnya, lamun cek bahasa orang teh apa saya misalkan antara ayah dan ibu. Nah ini ketika dilihat oleh anak, pada akhirnya anak berpikir wah kekerasan ini misalkan bagian daripada hal biasa misalkan dilihatnya oleh anak. Terus juga anak tidak merasa nyaman di rumah karena tadi itu orang tuanya berantem terus misalkan itu konflik terus. Makanya ketika pun ada persoalan antara ibu dan ayah, itu bagaimana caranya harus bisa melihat dulu kondisinya, ada anak nggak nih. Kalau misalkan memang ada perseteruan atau ada konflik sedikit, ada salah paham dan yang lainnya, walaupun mau diluruskan itu harus dilihat dulu ketika tidak ada anak. Misalkan apakah dia misalkan masih ke kamar, itu dikunci dan yang lainnya. Itu jangan sampai konflik ini dilihat oleh anak. Apalagi konfliknya sampai luar biasa. Gitu. Piring segala macam dipecah dan yang lainnya, misalkan dilempar dan yang lainnya. Nah, kalau ini sudah dilihat oleh anak akan murung, anak juga akan tidak nyaman di rumah. Pada akhirnya yang paling khawatir adalah anak ini dia tidak betah di rumah, akhirnya dia lari kemana dan akhirnya hal-hal negatif muncul misalkan seperti itu, karena tidak nyaman di rumah ini seperti itu. Makanya ketika pun ada konflik, nah ini tolong hindari. Oke, jangan sampai di depan anak, lebih baik misalkan masuk ke kamar dua-duanya kemana gitu, supaya jauh daripada anak. Atau misalkan ketika ada anak tidak dulu konflik, setelah tidak anak baru konflik. Tapi sih ya keinginannya, harapannya jangan sampai ada konflik kan, itu harapannya. Tapi kalaupun ada, tolong tidak diperbolehkan untuk di hadapan anak karena membuat anak murung, sedih dan yang lainnya. Nah, mungkin kira-kira paham untuk sisi ini? Paham ya? Menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah orang tua adalah contoh bagi anak. Yang kedua adalah ayah dan ibu bekerja sama sebagai tim. Dua hal itu ya, ibu-ibu ya. Nah, mungkin itu. Nah, modul ini akan saya bagikan ke ibu-ibu ya. Tolong dibaca. Nah, tolong dibaca, dipahami. Kalau bisa misalkan Ibu Tita, Ibu Teti, itu kan dekatan tuh rumahnya tuh, silakan ngobrol berdua setelah dibaca, ngobrol-ngobrol, pahami dan tolong laksanakan itu. Nah, supaya apa? Nah, tadi itu kalau dilaksanakan, ini kan berarti apa yang kita bahas hari ini tidak sia-sia, itu kan ibu-ibu? Ya Pak. Dan juga tadi itu, nah pertemuan selanjutnya ini akan saya tanya kembali ibu-ibu ini, tanya mungkin akan saya tanya sudah dibacanya sejauh mana, apakah sudah dilaksanakan yang ibu baca dan yang lainnya akan saya tanya ketika pertemuan selanjutnya Bu ya. Ya Pak. Ya paling itu. Sekali lagi terima kasih ibu-ibu sudah hadir di pertemuan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.